apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Puput. Di minggu ini akan menemani adik-adik untuk bernyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak mau nanya dulu nih. Minggu ini itu minggu apa ya adik-adik? Coba adik-adik tebak. Betul, sekarang ini Minggu Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu ya? Ada yang tahu? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, kakak pakai baju warna merah. Ini melambangkan turunnya Roh Kudus yang menyerupai lidah-lidah api. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Lagunya gampang adik-adik. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan dan tetap semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang tiba saatnya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Kanya. Teman-teman, kali ini Kanya pengen berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah anak, bimbing dan sertai kami ya Tuhan, kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Sekarang lagu yang akan kita nyanyikan, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Pakai gerakan dan adik-adik harus menari ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
kita akan nyanyi satu buah lagu lagi, judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Mungkin adik-adik belum begitu kenal lagu ini, gak apa-apa, kita belajar bersama. Untuk bait pertama, kakak akan mulai dulu, nanti adik-adik bisa dengarkan. Bait kedua kita nyanyi bersama-sama. Memasuki firman Tuhan. Tema minggu ini siap menjadi saksi yang akan dibawakan oleh Mas Aditya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa akan kakak pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, sehingga panca indera kami boleh siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Kau berkati juga Mas Aditya yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, silahkan mendengarkan ceritanya. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi dengan Om Adit di ibadah Komisi Anak GKJ Gandaria di hari ini, Minggu 23 Mei 2021. Hari ini kita peringati sebagai Hari Pentakosta, yaitu Hari Turunnya Roh Kudus. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita akan membaca dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 21 yang akan diilustrasikan dengan video berikut. Yuk kita saksikan bersama. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api
yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita tadi telah lihat bersama bagaimana kisah para rasul 2 ayat 1-21 menceritakan proses turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul pada saat itu. Seperti kita tahu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang sudah kita peringati juga di tanggal 13 Mei 2021 yang lalu, murid-murid sangat ketakutan. Mereka merasa sendiri ditinggalkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan menjanjikan penolong atau roh penghibur kepada mereka semua. Dan saat yang dinanti-nantikan itu tiba ketika mereka berkumpul di suatu rumah, di salah satu kediaman para murid. Tiba-tiba dari atas terdengarlah suara seperti api yang bergemuruh masuk ke dalam ruangan dan lidah-lidah api tampak di atas kepala para murid-murid tersebut. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan Roh Kudus hadir dalam diri murid-murid tersebut. Dan karena kuasa Roh Kudus tersebut, murid-murid mampu bercakap-cakap dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Adik-adik, di saat itu sebenarnya merupakan peringatan Pentakosta juga di Israel. Namun Pentakosta yang ada pada saat itu bukan merupakan Pentakosta yang seperti kita peringati sekarang, yaitu turunnya Roh Kudus. Namun merupakan hari raya panen, di mana semua orang Israel dari berbagai penjuru dunia
datang dan berkumpul. Kalau kita sekarang peringati juga di GKJ sebagai Rioyo Unduk-Unduk. Nah, mereka berkumpul dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bisa menyaksikan karya Tuhan kepada orang-orang Israel yang berkumpul dari berbagai tempat dengan berbagai bahasa yang berbeda. Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka menjadi saksi Tuhan, untuk mereka mengabarkan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan Yesus kepada seluruh orang Israel yang hadir dari berbagai penjuru dunia saat itu. Orang-orang terheran-heran, mereka mikir, wah, itu mabuk anggur. Tapi Petrus berkata, ini bukan karena mabuk anggur, tapi karena karya dari Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus, Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk memperkuat, untuk menolong murid-muridnya dalam terus berkarya melanjutkan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, adik-adik, kita tadi semua kita sudah tahu bagaimana Roh Kudus berkarya pada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid yang tadinya takut, murid-murid yang tadinya kemampuannya terbatas, diberikan kekuatan, diberikan keberanian, diberikan kemampuan mereka untuk bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa, untuk bisa mewatakan kasih karunia Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berani untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi saksi Tuhan seperti apa ya, Om? Aku kan masih kecil. Sering ya timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yuk, Om punya satu cerita. Ini dulu waktu Om masih sekolah, sama seperti adik-adik sekarang saat ini yang juga masih sekolah. Ada yang di TK, ada yang di SD. Ya, walaupun saat ini sedang masih pembelajaran secara online ya, belum ada, atau mungkin sudah ada ya, belajar secara langsung. Nah, dulu Om ini termasuk anak yang bandel, suka nyontek. Jadi setiap kali ada ulangan, ada ujian, Om tuh suka nyontek. Nggak pernah belajar, males. Nah, pada suatu saat ketika Om menerima firman Tuhan tentang bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran Om saat itu. Nyontek itu nggak bagus, nyontek itu dosa, nyontek itu tidak jujur. Tuhan tidak suka perbuatan seperti itu. Akhirnya dengan bantuan, kekuatan Roh Kudus, Om janji tidak akan nyontek lagi. Mulai saat itu, Om dalam setiap ulangan, dalam setiap ujian akan selalu berusaha untuk mengerjakan dengan kemampuan sendiri, akan belajar lebih keras lagi. Nah, pada saat melakukan itu berat adik-adik karena sudah terbiasa nyontek. Jadi ketika ulangan pengennya nengok kanan, nengok kiri, pengen lihat catatan. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri Om waktu itu menguatkan, tidak, ayo, kamu bisa. Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus menolong melalui Roh Kudus. Dan Om berusaha belajar, Om berusaha menguatkan hati Om untuk tetap bisa mengerjakan dengan jujur setiap soal dan ujian tersebut. Dan puji Tuhan, akhirnya Om bisa lulus dengan hasil yang baik, Om bisa terus lanjut belajar dan bahkan pernah belajar di luar negeri juga. Semua karena kekuatan, semua karena pertolongan Roh Kudus. Dan Om bisa jadi saksi ketika teman-teman waktu itu menanyakan kepada Om, "Oh, kamu gak nyontek?" Pernah loh adik-adik
di dalam suatu ruangan karena soalnya sulit, semua teman-teman sekelas itu pada nyontek semua, pada tanya kanan, tanya kiri, saling nyontek. Tapi Om tetap berusaha jujur untuk tidak nyontek. Dan itu ditanya sama teman-teman, kenapa kamu nggak nyontek? Kayaknya Om bisa ya, kamu sok pinter ya. Ini Om jawab, aku tidak nyontek karena aku takut sama Tuhanku. Tuhanku mengajarkan agar aku jujur, agar aku bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan kemampuanku sendiri, tidak nyontek. Aku semalam sudah belajar dan aku percaya apa yang sudah aku pelajari itu yang akan bisa membantuku untuk dapat menyelesaikan soal-soal ujian ini. Nah, teman-teman kaget, oh gitu, iya. Nah, adik-adik, melalui kisah yang sederhana itu, di mana kita berhenti untuk mencontek, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang jujur. Dan kalau saat itu Om Adit berusaha sendiri, mungkin nggak kuat. Tapi karena Om Adit berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Roh Kudus menguatkan Om Adit untuk bisa dapat menghentikan kebiasaan buruk itu, mencontek itu, akhirnya bisa melakukan. Kalau yang minggu lalu kita belajar mengenai berdoa kan, nah saat ini kita juga mau berdoa agar Tuhan Yesus memberi kekuatan melalui Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa berbuat sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Nah, dari masih ada yang nyontek nggak? Enggak lah ya, anak-anak GKJ Gandaria pastinya anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mampu menyaksikan kebenaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak sulit kan adik-adik untuk menjadi saksi Tuhan? Kita berbuat baik, kita berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang walaupun tidak sesuai dengan lingkungan kita sehari-hari, yang kadang-kadang tidak sama dengan teman-teman yang lain, tapi kita bisa memberikan suatu contoh, memberikan satu teladan, untuk kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bisa menjadi saksi bagi Tuhan untuk memberitakan terus kebenaran firman Tuhan dan kehidupan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan semakin kuat. Bagaimana tadi murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka juga ketakutan, mereka tidak punya kemampuan, tapi karena Roh Kudus mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan yang sama kepada adik-adik semua. Bila adik-adik mau membuka hati, berdoa kepada Tuhan, tolong Roh Kudus, adik-adik bisa menjadi saksi dengan berbuat baik kepada teman, menolong teman. Mungkin kalau anak-anak sekarang ada yang suka diejek, adik-adik tidak ikut mengejek, adik-adik bahkan menolong, membantu teman yang diejek tersebut. Itu sudah menjadi saksi, sudah menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk semua orang yang ada di dunia ini, yang bisa lakukan melalui adik-adik semua. Siap untuk menjadi saksi Tuhan? Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengar uraian bagaimana peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan Yesus yang memampukan mereka untuk bersaksi, untuk mewartakan firman Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia. Dan juga bagaimana aplikasinya bagi kita semua, bagi adik-adik, bagaimana Roh Kudus bisa memampukan kita untuk kita terus menjadi saksi Tuhan juga. Kita mewartakan kebaikan Tuhan bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, untuk kita terus menjadi saksi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk tetap menjadi alat Tuhan, mewartakan kebaikan dan karunia Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bisa kan ya?
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan beraktivitas. Silakan disimak. Halo adik-adik, sekarang Kak Puput akan menemani adik-adik untuk beraktivitas. Sebelumnya kita persiapkan dulu perlengkapannya. Lem, gunting, spidol, boleh warna apa saja yang adik-adik punya, pensil, tali atau pita atau benang wol jika adik-adik punya di rumah. Kemudian kertas berwarna, boleh warna apa saja. Kalau adik-adik tidak punya kertas warna putih juga boleh. Kemudian karton yang ada di rumah boleh, ataupun kertas buffalo. Kita akan membuat aktivitas seperti ini adik-adik jadinya. Ini untuk kelas balita sampai dengan kelas 1 SD. Dan untuk kelas besar seperti ini kita buatnya. Untuk membuat seperti tadi, ikuti langkah-langkah berikut ini ya adik-adik. Pertama-tama ambil karton. Langkah pertama ini diperuntukkan untuk kelas balita maupun kelas besar. Kakak pilih mangkok yang ada di rumah untuk mencetak lingkaran. Kira-kira ukurannya tidak terlalu besar. Dijiplak dengan menggunakan pensil adik-adik. Setelah kita membuat lingkaran seperti ini, kita gunting lingkarannya. Seluruhnya ya adik-adik, hasilnya seperti ini. Kemudian kita menyiapkan kertas warna. Kakak punyanya warna oranye dan warna merah. Kita kerjakan dulu untuk kelas balita sampai dengan kelas 1 SD. Kita bikin kotak-kotak kecil. Kemudian kita gunting. Begitu juga untuk kertas warna merah. Kita bikin kotak kecil, kemudian kita gunting pinggirnya. Untuk adik-adik yang balita dan kelas 1 SD, hati-hati ya mengguntingnya. Minta bantuan papa mama untuk mengerjakannya. Nah, adik-adik, kita akan bikin buah-buah roh. Nah, adik-adik bisa buka di Alkitab, buah-buah roh apa saja sih. Kita siapkan kotak-kotaknya sejumlah buah-buah roh. Setelah kotak-kotaknya kita gunting, kita tulis dengan buah-buah Roh Kudus yang terdapat di Galatia 5 ayat 22. Adik-adik yang belum bisa nulis bisa minta bantuan papa mama untuk menulisnya ya. Ada 9 macam buah-buah roh.
setelah kita tulis buah-buah roh, kita tulis dalam lingkaran kartonnya. Di bagian tengahnya kita tulis buah Roh Kudus. Kemudian kita tempel dengan lem buah-buah rohnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera sesuai urutannya seperti buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Kita lem buah-buah roh itu ya adik-adik. Semuanya kita lem satu persatu sampai terakhir di penguasaan diri. Setelah semuanya kita lem, kemudian kita tulis nama adik-adik di atas seperti ini. Nah, kita tulis tanggal hari ini, tanggal 23 Mei 2021. Setelah jadi seperti ini, kita akan bolongi kartonnya di bagian atas dekat tulisan buah Roh Kudus. Kalau adik-adik nggak punya pembolong, bisa dibolongi dengan gunting. Kemudian kita siapkan tali ataupun pita yang ada di rumah. Kita masukkan ke dalam lubangnya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Sekarang kita siapkan bahannya kembali seperti yang tadi, lingkaran. Ini untuk kelas besar, yaitu kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Lingkaran yang tadi, kemudian kita bikin lingkaran kecil dengan kertas berwarna apa saja. Kemudian lingkaran ini kita tempel di tengah lingkaran yang besar. Kemudian dalam lingkaran yang kecil kita tulis hal apa saja yang adik-adik bisa lakukan karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Hal apa saja yang adik-adik bisa lakukan karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kemudian lingkaran besarnya kita bagi menjadi 4. Nah, adik-adik bisa tulis dalam segitiga ini hal apa saja yang sudah adik-adik lakukan. Misalnya kakak kasih contoh, tidak mudah marah, kemudian suka menolong orang. Adik-adik bisa kembangkan sendiri apa yang adik-adik bisa lakukan. Kemudian isi semua ya adik-adik. Kemudian tulis nama adik-adik di atas seperti ini. Dan tanggalnya tanggal 23 Mei 2021.
Setelah semuanya selesai, kita lubangi bagian atasnya. Setelah dilubangi, kita siapkan pita, kemudian masukkan ke dalam lubang. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi deh kreasi kita minggu ini. Yang ini untuk kelas balita sampai dengan kelas 1 SD, dan yang ini untuk kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Terima kasih, selamat berkreasi. Shalom adik-adik. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita dan kita merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Sekarang adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR code ini. Bisa pakai OVO dan bisa pakai GoPay. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah anak ini, kita nyanyikan satu buah pujian, yaitu buah-buah Roh Kudus. Adik-adik, kita sebentar lagi mau selesai nih ibadahnya. Tapi jangan kecewa ya adik-adik. Minggu depan kita akan terus ada bersama adik-adik. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita kali ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Kinanti. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah anak hari ini. Semoga ibadah hari ini dan firman Tuhan yang kami dengarkan pada dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.